Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nurjannah dengan NIM 242101010016. Di sini saya akan menjelaskan makalah saya yang saya buat, yaitu makalah Pancasila tentang kedudukan dan fungsi Pancasila. Untuk rumusan masalahnya, apa kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dalam sistem hukum dan pemerintah Indonesia? Apa saja fungsi Pancasila sebagai ideologi nasional dalam membentuk kepribadian bangsa Indonesia? Bagaimana peran Pancasila membimbing arah pembangunan nasional di era modernisasi dan globalisasi? Bagaimana penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara? Untuk yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai sumber dari segala hukum. Pancasila sebagai prinsip hukum. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia, Pancasila memiliki fungsi yang sangat penting. Di samping sebagai pedoman moral, Pancasila juga berfungsi sebagai asas hukum yang memberikan arah dan semangat bagi penyelenggara hukum di Indonesia. Pancasila merupakan landasan negara dan pandangan hidup bangsa. Pancasila merupakan dasar utama perumusan hukum positif yang mengandung makna bahwa setiap produk hukum harus mencerminkan cita-cita yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila merupakan konsep hukum. Berdasarkan hal tersebut, jelaslah bahwa sistem hukum di Indonesia perlu mengutamakan bukan hanya kejelasan hukum tetapi juga keadilan dan kemanfaatan yang sesuai dengan asas Pancasila. Meskipun nama Pancasila tidak secara khusus disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang telah disahkan pada tahun 1945, Pranarka menjelaskan bahwa kerangka filsafat Pancasila tetap tercermin dalam Undang-Undang Dasar. Pancasila diakui sebagai dasar negara dan dasar filsafat negara. Pengakuan tersebut terwujud melalui penerapan konsep komunis opinion doctorum. Pancasila memiliki peran yang sangat menonjol dalam rangka kehidupan berbangsa bernegara karena telah tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang telah disahkan pada tahun 1945. Akibatnya, para pejabat negara sampai pada kesimpulan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dianggap tidak dapat diubah, meskipun semua pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dapat diubah. Pembukaannya tidak hanya merupakan teks yang esensial bagi pembentukan negara, tetapi juga memuat Pancasila yang merupakan asas-asas filosofis yang menjadi pedoman bagi dasar negara Indonesia. Perlu diketahui, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 merupakan Undang-Undang Dasar pertama yang diterima oleh rakyat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang disahkan pada tahun 1945 telah mengalami 4 kali perubahan dalam sejarah Indonesia, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002. Meskipun demikian, satu hal yang tidak berubah adalah pembukaan Undang-Undang Dasar memuat cita-cita yang tertuang dalam Pancasila. Hal ini semakin menegaskan bahwa Pancasila merupakan konsensus nasional yang menjadi dasar utama penyelenggaraan negara dan bernegara. Peran Pancasila sebagai sumber segala sumber hukum. Peran Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum menunjukkan bahwa kedudukan Pancasila mencakup beberapa aspek, yaitu sebagai ideologi hukum Indonesia, sebagai seperangkat nilai yang mendasari seluruh sistem hukum Indonesia, sebagai pokok-pokok pedoman dalam pemilihan hukum di Indonesia, sebagai cerminan dari nilai-nilai kejiwaan dan aspirasi rakyat Indonesia yang juga tercermin dalam hukum. Penerapan Pancasila sebagai sumber segala hukum negara dalam membangun negara hukum Indonesia. Penerapan Pancasila sebagai sumber utama dari seluruh hukum negara sangat penting dalam proses pembangunan negara hukum di Indonesia. Sebagai dasar negara, Pancasila memberikan pedoman bagi pembentukan dan pelaksanaan hukum yang berlaku di Indonesia, memastikan bahwa setiap kebijakan hukum yang ditetapkan mencerminkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Dengan demikian, Pancasila berfungsi sebagai landasan ideologis yang menuntun Indonesia menuju negara hukum yang berkeadilan dan berpihak pada rakyat.
Di sisi lain, Pancasila juga menjadi landasan utama dalam memperbaiki dan menyempurnakan sistem hukum nasional. Hukum yang ada harus mencerminkan dinamika sosial masyarakat Indonesia, namun tetap menjaga keseimbangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Oleh karena itu, setiap perubahan dalam sistem hukum harus selalu menguji kesesuaian dengan Pancasila, agar tidak menyalahi tujuan negara untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tugas-tugas Pancasila sebagai sumber segala hukum. Dari sumber hukum, Pancasila sebagai ideologi hukum negara, seperangkat nilai dalam hukum Indonesia. Pancasila sebagai pedoman dalam memilih hukum, ungkapan nilai-nilai kejiwaan dan kehendak rakyat. Fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Indonesia sebagai negara yang sangat beragam mencakup perbedaan agama, ras, suku, dan adat istiadat dan budaya. Keberagaman inilah yang menuntut adanya suatu dasar falsafah yang mampu menyatukan seluruh elemen bangsa, yaitu Pancasila. Pancasila dalam hal ini berfungsi tidak hanya sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Sebagai contoh, meskipun perbedaan dalam hal budaya dan agama sangat kentara, Pancasila dapat menjadi pengikat dan yang mengatasi segala bentuk pertentangan dan pemersatukan masyarakat Indonesia. Para pendiri negara atau The Founding Fathers Indonesia yang memiliki peran penting dalam merumuskan dasar negara sangat memahami bahwa keberagaman yang ada di Indonesia memerlukan suatu dasar yang mampu menyatukan bangsa. Mereka menyadari bahwa tanpa adanya persatuan yang kokoh, Indonesia tidak akan mampu berdiri tegak sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Pancasila dengan sila ketiganya yang mengedepankan persatuan Indonesia memberikan dasar yang kuat untuk menjaga kesatuan dan keberlanjutan hidup bangsa ini. Sila ketiga Pancasila menegaskan bahwa persatuan bangsa harus lebih diutamakan daripada perbedaan yang ada, baik itu dalam hal golongan, kepentingan, bahasa, daerah, politik, budaya, suku bangsa, bahkan agama. Dalam praktiknya, sila ketiga Pancasila menjadi landasan untuk menghargai dan merayakan perbedaan sekaligus memastikan bahwa semua elemen bangsa tetap berada dalam kesatuan yang utuh. Pancasila tidak hanya sebagai dasar hukum atau politik, tetapi juga sebagai prinsip moral yang menjaga keberagaman Indonesia agar tetap hidup berdampingan dan damai. Pancasila sebagai perekat bangsa mengadopsi prinsip negara kesatuan dengan makna melindungi seluruh rakyat dan mencakup semua suku bangsa di dalam negara, mengatasi berbagai paham baik yang bersifat golongan maupun individu melalui peran negara, menjaga seluruh tumpah darah Indonesia dan menjadi dasar berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tidak hanya sekadar teori, Pancasila juga harus diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Beberapa wujud implementasinya adalah menanamkan karakter patriotisme dan cinta tanah air, mengedepankan sikap saling menghormati antar suku, ras, agama, dan golongan, serta menjaga keberagaman, membangun persatuan dan kesatuan demi kemajuan bangsa, menghayati sejarah Indonesia sebagai sumber inspirasi. Adapun penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pemersatu bangsa meliputi meningkatkan sikap saling menghormati perbedaan, memupuk rasa nasionalisme, memperkuat persatuan dan kesatuan, memahami sejarah bangsa, membangun hubungan baik antar anggota masyarakat, menegakkan keadilan sebagai nilai utama. Penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sebagai pendidikan karakter. Penerapan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari tercantum di sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Nilai ini menanamkan pentingnya menjaga ciptaan Tuhan termasuk lingkungan hidup. Misalnya kita diajari untuk merawat tumbuh-tumbuhan, menjaga kebersihan dan menghormati alam sekitar. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Mengandung nilai-nilai kemanusiaan yang harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya nilai utama yang terkandung dalam sila ini adalah pengakuan terhadap harkat dan martabat manusia yang mencakup hak dan kewajiban asasi setiap individu. Yang ketiga,
Persatuan Indonesia. Pancasila menegaskan pentingnya persatuan bangsa dalam keberagaman pengelolaan lingkungan hidup. Sila ini mengajarkan untuk memperhatikan aspek keberagaman suku, agama, budaya, dan setiap kebijakannya agar bersatu. Sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam sila ini terkandung nilai-nilai kerakyatan yang mendorong ketertiban seluruh masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, termasuk dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masyarakat, dunia usaha, pemerintahan perlu berkolaborasi untuk menjaga kelestarian lingkungan. Penerapan ini melibatkan peningkatan kesadaran dan tanggung jawab para pengambil keputusan dalam hal pengelolaan lingkungan, serta mendorong kemitraan antara masyarakat dan pemerintah dalam upaya pelestarian lingkungan hidup. Sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila ini mengajarkan tentang keadilan sosial, yang berarti bahwa setiap keputusan yang diambil dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan kesejahteraan seluruh rakyatnya, seluruh rakyat Indonesia, termasuk generasi yang akan datang. Seperti itu. Yang kedua, penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan karakter. Di sila pertama adalah penghargaan terhadap di sila pertama itu penerapannya meliputi sikap saling menghormati antar umat beragama, berusaha untuk menjaga kerukunan hidup antar umat yang beragama dan mengakui bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalankan ajaran agamanya tanpa gangguan. Untuk sila yang kedua, sila ini mengajarkan penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia serta menumbuhkan sikap saling menghargai antar sesama. Untuk sila yang ketiga, tentang pentingnya persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia meskipun memiliki beragam perbedaan. Nilai yang harus diajarkan adalah rasa nasionalisme yang tinggi dan kesadaran untuk menjaga kerukunan antar suku, agama, ras, dan golongan. Penerapannya dapat dilakukan dengan aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang memperkuat persatuan bangsa serta menghargai, merayakan keberagaman yang ada di Indonesia. Untuk sila yang keempat, sila ini meliputi penghargaan terhadap demokrasi, musyawarah untuk mencapai mufakat dan ketertiban aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Penerapannya dapat dilakukan dengan selalu melibatkan berbagai pihak dalam proses pembuatan keputusan, serta mengutamakan kepentingan bersama daripada kepentingan individu atau kelompok. Untuk sila kelima, pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan karakter. Sila kelima ini menekankan pada pentingnya keadilan sosial yang merata untuk seluruh rakyat Indonesia tanpa adanya diskriminasi. Seperti itu. Pentingnya penerapan nilai-nilai Pancasila pada pendidikan karakter ini tentunya untuk membentuk karakter yang bermoral dan berkualitas, dan tentu pula membutuhkan proses yang panjang dalam penciptaannya. Mereka harus memahami, memaknai, dan mengamalkan nilai-nilai yang ada di Pancasila karena Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selanjutnya, tantangan di era globalisasi. Sebagai ideologi dan dasar negara Indonesia, Pancasila yang terdiri dari 5 sila yang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kelima sila tersebut meliputi ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pendidikan Pancasila bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai tersebut kepada setiap warga negara agar dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendidikan Pancasila memegang peran penting dalam membentuk generasi muda yang memahami dan menghargai ideologi bangsa. Namun terdapat berbagai tantangan dalam upaya ini seperti penyesuaian kurikulum, penggunaan metode pembelajaran yang efektif, serta kemampuan pendidik dalam menyampaikan materi secara tepat. Selain itu, Indonesia dikenal sebagai negara dengan keberagaman budaya, agama, dan tradisi. Pendidikan Pancasila harus mampu mengakomodasikan nilai-nilai lokal yang ada di setiap daerah serta mengajarkan toleransi, menghormati perbedaan, dan memperkuat persatuan nasional. Dalam era globalisasi, pendidikan Pancasila juga harus mampu menanamkan kesadaran kepada generasi muda tentang pentingnya menghormati nilai-nilai global tanpa mengorbankan identitas nasional. Pendidikan Pancasila di Indonesia ini menghadapi berbagai tantangan kompleks yang membutuhkan perhatian serius dari semua pihak.
Salah satu tantangannya adalah memastikan nilai-nilai Pancasila tetap relevan dalam menghadapi dinamika globalisasi dan perubahan sosial yang begitu cepat. Dengan semakin terhubungnya masyarakat Indonesia dengan informasi dari seluruh dunia, diperlukan upaya ekstra untuk menjaga agar Pancasila tidak hanya tetap relevan, tetapi juga mampu bersaing di tengah arus globalisasi. Dengan cara menjaga keberagaman dan kerukunan sosial, kualitas implementasi dan kurikulum pendidikan Pancasila, pengaruh teknologi digital dan tantangan era digital, kualitas guru dan peningkatan kompetensi, partisipasi pemangku kepentingan, akses pendidikan di daerah terpencil, mengatasi apatisme generasi muda. Kesimpulannya, pendidikan Pancasila harus terus beradaptasi dengan tantangan zaman, baik dari segi teknologi maupun perubahan sosial agar dapat dipastikan bahwa nilai-nilai Pancasila tetap relevan dan ditetapkan konteks bermasyarakat, meskipun harus beradaptasi dengan dinamika global. Pendidikan Pancasila harus tetap menjaga esensi ideologi ini sebagai dasar negara dan alat pemersatu bangsa. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.